Sekali lagi, bahwa prinsip dalam defensive driving adalah Anda tidak punya kendali atas apapun yang terjadi di luar mobil Anda. Oleh karena itu, kita harus punya ruang yang cukup untuk bisa mengambil keputusan. Ingat, Anda hanya punya waktu 3 detik untuk mengambil keputusan, tidak lebih dari itu. Berkendara adalah salah satu aktivitas paling berbahaya dalam hidup kita ya. Bahaya ya, oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam berkendara ya. Kenapa tabrakan beruntun itu sering terjadi ya di jalan tol ya, terutama di lajur yang paling kanan ya. Satu sebabnya adalah kurangnya pemahaman safety driving, bahwa kita merasa kita bisa berkendara, kita bisa nginjek gas, kita bisa ngerem, tapi ternyata itu nggak cukup ya untuk membuat diri kita bisa survive. Bos-bos itu pernah ada yang punya pengalaman kecelakaan menabrak atau ditabrak. Satu hal yang paling mendasar dalam hal keamanan berkendara atau safety driving adalah dalam teori defensive driving ya, dimana pada prinsipnya ketika kita berada di jalan, kita tidak bisa mengendalikan semua situasi yang terjadi di luar mobil kita. Ada beberapa prinsip dalam defensive driving yang bisa digunakan ya. Kita harus menjaga jarak aman dengan kendaraan depan. Oke, mungkin Anda bilang, saya confident kok dengan mobil saya confident dengan rem mobil saya bisa ngerem kok walaupun saya cuma jarak sedikit dengan mobil depan. Oke, Anda bertanya seperti itu. Tapi coba, apakah Anda yakin mobil di belakang Anda juga sama seperti Anda? Ya, apakah mobil di belakang Anda juga sama seperti Anda? Mobilnya bisa ngerem pakem dan dia bisa mengerem dengan jarak yang pendek. Nah, itulah kenapa tabrakan beruntun sering terjadi. Karena apa? Karena seseorang merasa feel confident bahwa dia bisa mengendalikan mobilnya dengan baik, dia bisa mengerem dengan baik, tapi dia lupa bahwa mobil di belakang belum tentu seperti kita. Akhirnya apa? Dia bisa menghindari nabrak mobil depan, tapi yang terjadi apa? Dia ditabrak dari belakang. Karena apa? Karena mobil belakang juga tidak punya ruang yang cukup untuk melakukan antisipasi saat terjadi sesuatu di depannya. Itulah pentingnya menjaga jarak. Apa sih jarak yang aman ya dengan kendaraan di depan kita? Kecepatan kita itu kan berpindah-pindah, 60, kadang kita 40, kadang kita 50, kadang 100 ya. Jadi intinya adalah semakin cepat kendaraan kita melaju, maka resikonya akan semakin cepat dan kita harus punya langkah antisipasi yang baik. Jika kecepatan kendaraan Anda 80 km/jam, itu artinya mobil Anda melaju sejauh 22 meter per detik. Jika kecepatan Anda 100, maka mobil Anda melaju sejauh 28 meter per detik. Jika Anda 120 km/jam, maka mobil Anda melaju sejauh 33 meter per detik. Sementara jika 150 km/jam, maka mobil Anda melaju 42 meter per detik. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi yang saya ingin gambarkan bahwa semakin cepat kendaraan Anda, maka resikonya akan semakin tinggi, karena dalam 1 detik mobil Anda melaju begitu jauh. Nah, metodenya adalah metode jarak 3 detik. Jadi berapapun kecepatan Anda bisa menggunakan metode 3 detik. Kita menghitung jarak 3 detik dari mobil kita, dihitung sejak mobil itu sampai ke patokan jarak yang kita ukur. Itulah waktu 3 detik yang memang kita punya untuk kita bertindak memutuskan sesuatu di waktu 3 detik itu. Setiap detik itu adalah sangat berharga dan kita perhitungkan. Mana mungkin Anda bisa cukup waktu untuk melakukan sesuatu, untuk mengantisipasi sesuatu, jika jarak Anda dengan mobil depan Anda itu kurang dari 3 detik. Bagus apapun mobil Anda, tapi sebagus apapun mobil Anda, 3 detik itu adalah waktu yang sangat singkat bagi kita untuk bisa kita mengambil keputusan sehingga kita terhindar dari kecelakaan. Itu baru dari sisi Anda. Yang kedua, siapa yang kena impact lagi, yang kena akibatnya dari kita kurang menjaga jarak, yaitu mobil di sekitar kita, termasuk yang paling ini adalah mobil yang di belakang kita. Ketika kita gagal, even ketika kita berhasil ya, kita kurang dari 3 detik kita bisa melakukan pengereman dan kita nggak menabrak mobil depan. Tapi mobil di belakang kita, apakah sama seperti kita? Belum tentu, bos. Belum tentu dia cekatan seperti kita. Jaga jarak adalah prinsip dasar dari berkendara safety driving. Karena ketika kita punya cukup waktu untuk mengambil langkah, maka mobil di belakang kita pun dia akan mempunyai space waktu yang lebih lama.
Tapi andai jarak mobil kita dengan mobil depan itu kurang dari 3 detik, katakanlah 1 detik atau 2 detik, maka ketika terjadi sesuatu, Anda mengumpulkan risiko bahwa mobil di belakang Anda tidak cukup waktu untuk mengambil keputusan, karena dia melihat sign yang pendek dari Anda, 1 detik, 2 detik, dia ngerem, nggak cukup ngerem, akhirnya nabrak mobil Anda dengan kecepatan sekitar 70 ya. Kita akan hitung dengan patokan jembatan penyeberangan orang ya. Kita lihat mobil di depan sampai dia nyampe jembatan orang. Oke, 1001, 1002, 1003, pas 3 detik pemirsa. Nah, seperti itu cara hitungnya ya. Oke, sekarang kita akan praktek lagi ya, ini dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, dengan kecepatan sekitar 80 ya. Sekarang kita lihat mobil Grand Livina di depan saya, Grand Livina sampai ke jembatan ya. Kita hitung ya, mulai dari jembatan ya, 1001, 1002, 1003. Nah, itulah jarak aman. Jika jarak kita diisi oleh mobil lain, nggak apa-apa pemirsa, tidak apa-apa, kita tidak usah mendekat pemirsa, kita tetap menggunakan patokan jarak yang aman ya. Mobil depan, lihat mobil Torios, ada jembatan, kita hitung mulai dari jembatan ya. Oke, 1001, 1002, 1003. Nah, seperti itu caranya. Jadi lama-lama Anda akan terbiasa hitung-hitung lagi 1001, 1002, 1003, tidak perlu, nanti itu akan menjadi kebiasaan bagi Anda. Jarak aman yang pas untuk Anda dengan kendaraan di depan Anda adalah sekian. Jika terjadi sesuatu, entah mobil depan menabrak, Anda punya waktu untuk mengerem, Anda punya waktu untuk mengambil langkah, Anda punya waktu untuk memutuskan. Dan ingat, tidak hanya Anda yang akan kena akibatnya, tapi mobil di belakang Anda juga akan sama. Mobil di belakang Anda akan melihat rem Anda dengan lebih lama, sehingga punya waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi, punya waktu yang cukup untuk mengambil keputusan, punya waktu yang cukup untuk mengerem, sehingga tidak terjadi tabrak depan dan ditabrak dari belakang. Nah, itu pemirsa, prinsipnya adalah, sekali lagi, bahwa prinsip dalam defensive driving adalah Anda tidak punya kendali atas apapun yang terjadi di luar mobil Anda. Oleh karena itu, kita harus punya ruang yang cukup untuk bisa mengambil keputusan. Ingat, Anda hanya punya waktu 3 detik untuk mengambil keputusan, tidak lebih dari itu. Dalam 3 detik itulah yang akan menentukan apakah akan terjadi sesuatu, apakah akan tidak terjadi sesuatu. Nah, bagaimana jika Anda menjaga jarak, tapi ternyata ruang kosong itu diisi oleh mobil lain? Ya, nggak usah pusing-pusing pemirsa. Ya, sekarang kita anggap aja dia tuh nggak ngerti. Kita anggap aja mereka itu nggak ngerti dengan teori defensive driving. Dia tidak ngerti dengan teknik berkendara yang aman. Dia tidak mengerti bagaimana cara berkendara yang beretika ya. Segera kita mengambil jarak aman baru ya, keselamatan diri kita dan semua orang di luar diri kita. Oke pemirsa, salam sukses, semoga sehat selalu.